Betapa mulianya
firman dan memperkenan. Terima kasih. Siap mendengar firman dan membuka hati serta mempraktekannya, katakan amin. Ya, silakan duduk seperti itu. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan lagi ya. Seperti yang dipujikan tadi, Allah kita demikian fasih yang ditunjukkan dengan tindakannya Dia ya, turun dari surga ya, hidup di dunia mengajar kita zaman itu mengajar dan akhirnya mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Nah, inilah rangkaian suatu kejadian ya, di mana dari sejak awal kelahiran ya, sampai kebangkitan itu benar-benar Tuhan menunjukkan bahwa Allah itu kasih melalui karya salibnya ya, dan kebangkitannya. Nah, karya salib ini saudaraku, kecenderungan kita adalah bahwa kita hanya ngertinya mati masuk surga gitu ya. Memang benar saudara ya. Karena saya salah dulu ya waktu menerima pengertian ikut Kristus, selalu dikatakan mati masuk surga, mati masuk surga. Betul, nggak salah. Tetapi untuk kemudian ya, setelah mengalami suatu proses hidup dan belajar dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, baru suatu saat sadar, oh ternyata ya, memang betul mati masuk surga nanti suatu saat. Tapi saat hidup di dunia ini sekarang, kita ini justru ya, harus mengalami dan percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, di mana sekarang Kristus ya, yaitu Roh Kudus itu Roh Allah ya, Kristus yang telah bangkit sekarang ada di dalam kita. Nah, ini harus yakin benar saudara. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini sementara kita belum pulang ke surga, menjalani kehidupan yang sesuai dengan karakter Kristus. Nah, kalau kita salah atau tidak bisa atau belum menerima pengajaran ini, yaitu kebangkitannya, maka kehidupan kita di dunia ini menjadi tidak ada gunanya bagi Tuhan. Dan kita selalu akan hidup di dalam kegelisahan, kekhawatiran, egoisme, materialisme, ya materi, duit terus, dan seterusnya. Selalu ketakutan, ya apa-apa dipikir dengan ujung-ujungnya untuk diri sendiri semua. Jadi kehidupan Kristen ini tidak menjadi saksi Kristus. Maka banyak juga saudara anak Tuhan yang mengaku Kristen tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Kenapa? Dia hanya sadar, yakin, mantap bahwa mati masuk surga. Padahal antara mati dan bangkit adalah satu paket. Perhatikan ya, satu paket. Memang benar mati Yesus Kristus menebus dosa kita, membayar dosa kita di kayu salib itu betul. Amin. Dosaku telah diampuni. Ya, aku percaya. Tetapi ya, setelah kita percaya itu, kita diberi kesempatan hidup di dunia harus sadar sesadar-sadarnya. Ya, saya ulangi, untuk benar-benar percaya. Dan ini percaya Yesus Roh Kudus ada di dalam kita yang telah mengalahkan maut, menjadikan modal kita mampu mempraktekkan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, itu sesuai dengan karakter Kristus. Paket ini harus jangan dipisahkan saudara, ya, jangan dipisahkan, harus selalu diingat. Malah yang kedua ini, kebangkitannya ini harus lebih kuat, karena soal mati masuk surga itu sudah beres saudara, sudah percaya bahwa ada Roh Kudus yang mati ketemu Tuhan. Keduanya ini yang kebangkitannya, kuasa kebangkitan, yang Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ini yang susah sekali untuk bisa tembus ke situ. Nah, diharapkan kita pagi hari ini akan terbuka ya, tentang pengajaran ini saudara.
Nah, kita buka sekarang firman-Nya di dalam 1 Korintus 15. Ya, percaya dari ayat 1 sampai ayat terakhir ayat 11, ayat 10, saudara. Ya, 2, 3. Ya. Amin. Untuk firman Tuhan ya, ini perhatikan, judulnya adalah kebangkitan Kristus. Disebutkan di ayat 1 demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu, ya, mengingatkan ya, supaya diingat benar-benar, dimasukkan ke dalam hati dan pikiran kita kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, ya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi yang namanya percaya kepada pemberitaan Injil, di samping percaya, itu harus teguh mempercayai, saudaraku. Bukan hanya percaya di mulut, ya, ada masalah sedikit murtad, ya, ada apapun sedikit murtad. Yang namanya Injil yang menyelamatkan adalah Injil yang kita percaya dengan teguh, mantap di sini, ya. Nah, nanti akan disebutkan Injil yang bagaimana yang menyelamatkan. Ya, jadi pertama, perhatikan, diingatkan bahwa kita harus benar-benar mantap, ya, berpegang kepadanya. Nah, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi pasangan ini antara Kristus yang mati menebus dosa kita dan dia telah bangkit di antara mati, ya, mengalahkan maut. Ini adalah harus teguh selalu diingat oleh kita, ya. Jangan sampai hanya pikirannya yang penting mati masuk surga, berarti baru percaya separuh, saudara. Dan itu belum berlaku sepenuhnya. Bagi Tuhan itu perlu berlaku. Yang berlaku adalah apabila teguh percaya komplit antara kematian dan kebangkitannya. Amin, saudara. Nah, kalau enggak, sampai kapanpun kekristenan kita akan selalu tidak berdaya, saudara. Jatuh terus, ya. Muncul lagi manusia lama yang cepat marah, emosi lagi. Yang bicaranya menyakitkan orang, muncul lagi. Yang gampang tidak suka sama orang, muncul lagi, ya, dan seterusnya. Terus tidak ada kemenangan sama sekali. Padahal adanya Roh Kristus, Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, yang telah mengalahkan maut, itulah modal yang sangat besar dan yang menjadikan kita mampu mempraktekkan firman Tuhan ini dengan sukacita. Ya. Saya mau tanya ke saudara, menjadi anak Tuhan, orang Kristen ini dalam kesehariannya gampang tidak? Praktek firman mudah apa sulit? Nah, kalau masih sulit, berarti saudara belum mengerti, belum mengalami pengerjaan ini. Harusnya itu dengan sukacita, saudara. Ya, karena Tuhan sudah ngomong demikian. Inilah kasih kepada Allah, yaitu melakukan firman-Nya. Firman-Nya tidak berat. Dengan kata lain, dengan sukacita. Jadi sisa hidup kita di dunia ini, saudara, sebetulnya menekuni yang kedua ini. Masalah mati masuk surga itu urusan Yesus 2000 tahun yang lalu, ya, sudah dipastikan terjadi. Tetapi urusan sekarang dia ada di dalam kita. Kalau hanya di dalam kita tanpa kita mengizinkan dia terekspresi, ya tidak ada gunanya, saudara. Ya, hanya amin-amin aja setiap hari. Sukacitanya hanya di gereja. Ya, pulang rumah pusing lagi, khawatir lagi, emosi lagi, nggak rampung-rampung, saudara. Jadi nggak menjadi saksi Kristus. Nah, jadi yakinlah kematian dan kebangkitannya adalah satu paket. Ya. Ini benar-benar, saudara. Ya. Saudara akan mendengarkan pengajaran ini sampai kita bertemu Tuhan. Harus benar-benar diyakini. Tanpa ini pasti goyah, saudara. Tidak ada fungsinya. Ya. Jadi bukan menggunakan cara model-model dunia, saudara, bukan, benar. Tapi keyakinan akan adanya Roh Kudus di sini. Ya. Jadi saat kita baca firman, saat kita menyembah, saat kita memuji Tuhan, kontaknya dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Aku memuji Engkau Tuhan, karena Engkau baik, aku bersyukur, berterima kasih. Bukan karena diwajibkan oleh gembalanya atau oleh siapapun, tapi karena ungkapan hati terdalam. Kau telah mati bagiku dan sekarang Engkau ada di dalam aku, menjadikan aku bisa berhubungan kontak lagi dengan Bapa surgawi. Yang harusnya saya mati sudah putus hubungan karena kuasa, karena dosa telah masuk melalui Adam yang pertama. Oleh Engkau ya Yesus, aku dikembalikan, ya, bisa bersekutu intim dengan Bapa. Jadi pengertian intim di sini begitu, bukan banyaknya doa, bukan banyaknya baca, tapi intim, amin, ini di sini di hati. Memang nanti hasilnya ingin baca firman, ingin menyembah Tuhan, ingin berdoa, ingin mempraktekkan dengan sukacita. Itu dampak kita hubungan intim dengan Tuhan. Harus saya akui, saya dulu salah. Pengertian intim dikira semakin banyak baca, semakin intim, rasanya sudah intim. Semakin sering nyembah, semakin intim. Gak ketemu-ketemu, saudara. Ya. Ada masalah sedikit, muncul emosi lagi. Tuhannya hilang, saudara. Ya.
Suatu saat Tuhan ngomong, kamu salah pengertian intim itu, kamu ngintimi. Istilahnya begitu. Jadi kamu ngotot ke saya, tapi caranya salah. Yang benar ini, aku di dalam engkau. Hubungi aku yang sudah ada di dalam engkau, menjadi bagian hidupmu. Bersyukurlah kepada apa yang sudah ada di dalam engkau. Aku dari yang telah mati dan telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Jadi segala takut, khawatir, benci, iri, dendam, egois, egosentris, semua sudah aku kalahkan. Aku sekarang ada di dalam kamu. Tinggal sekarang kamu terus kontak dengan aku, maka semakin hari kamu akan semakin lancar mengizinkan aku yang telah bangkit itu menyatakan diriku melalui engkau. Haleluya, saudara. Jadi bukan banyaknya baca. Lah setelah begitu jadi rindu. Oh, hebat bener kau ya Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa itu seperti yang tadi ya kau nyatakan kepadaku. Wah, dahsyat sekali ya. Tidak ada apapun di dunia yang bisa mengalahkan ya, harga daripada kasih-Mu itu ya. Bukan emas, bukan perak. Maka saudara, orang yang sudah benar-benar ngerti ini, bukan anti uang, tetap di dunia ini perlu uang, tapi melihat uang itu menjadi kecil, saudara ya. Bukan anti duit, bukan saudara. Semua juga di dunia ini perlu uang, tapi benar-benar bahwa Tuhan ini maha dahsyat, maha mengasihi aku. Dia di samping menebus dosaku, tujuan akhirnya supaya bisa kontak dengan kita. Kita bisa praktekkan firman-Nya, bukan dengan kekuatan sendiri ya. Jadi ketaatan, kesukaan baca firman ya. Kesukaan menyembah Tuhan ya. Dan termasuk kemari saudara, ini bukan karena kewajiban saudara. Kalau kewajiban ini kembali lagi saudara masuk ke perjanjian lama ya. Artinya mati masuk surga, tapi kesehariannya termasuk lagi ke perjanjian lama dengan kekuatan sendiri melakukan kehendak Tuhan, dan itu gak ada yang sukses, terkutuk saudara, terhukum, bukan sekarang ya. Yeremia 17 ayat 5 ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Ini kuncinya di sini, saudara. Dari zaman Yeremia sudah disebutkan terkutuk, maksudnya terhukum. Ya, bukan dalam hal ini bukan terkutuk dalam arti masuk neraka mati, bukan. Dalam arti ini adalah bahwa kehidupan kita di dunia, kalau kita mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan hamba Tuhannya, pendetanya, ya, mengkultuskan, saudara, itu saudara terkutuk, terhukum dalam suasana yang terhukum, hidup gelisah, ya, tidak tenang, emosi dan sebagainya. Nah, karena apa? Mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang tersebut disebutkan hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan hamba Tuhan atau orang lain, ya, kita sedang dalam posisi menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, menjauhkan diri, hatinya menjauhkan diri pada Tuhan. Dan kita baca 1 Korintus 16 ayat 22. Ya. Yuk baca bersama-sama 1 Korintus 16 ayat 22. 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi orang dulu termasuk saya takut sekali terkutuk oleh Tuhan. Ternyata setelah dibaca, dipelajari,
bagi Tuhan ini yang benar ini, terkutuklah engkau apabila engkau tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Yesus Kristus. Nah itu tadi saudara, ekspresi mengasihi Tuhan bagaimana? Ditunjukkan oleh apa? Dan dasarnya apa kita mengasihi Tuhan? Dasar kita mengasihi Tuhan adalah karena Dia telah lebih dulu mengasihi aku melalui mati dan bangkit di kayu salib, dan bangkit dari kematian sekarang ada di dalam aku. Dia mengasihi dulu aku melalui langkahnya Dia, dan aku hanya cukup menerima, percaya, berserah kepada apa yang telah Dia lakukan. Dan dengan apa yang saya dapatkan kasih itu, saya mengungkapkan syukur saya kepada Tuhan yang telah demikian mengasihi aku. Dan setelah mengungkapkan ini bacanya menjadi hidup saudara. Ya. Enak sekali ini firman, nyambung. Kalau enggak saudara akan bingung. Ya. Satu pihak harus murah hati, memberi kepada orang miskin. Pihak lain kalau memberi pun kamu tidak ada gunanya, tanpa kasih. Ya. Yang satu katanya kamu harus melakukan pelayanan, beritakan Injil. Yang lain disebutkan aku tidak pernah mengenal engkau. Yang satu katanya tanpa Roh Kudus kamu manusia nggak bisa menyebut nama Tuhan. Tapi di lain pihak, Tuhan, Tuhan, aku. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan akan masuk kerajaan Allah. Nah ini kan bingung kalau nggak melalui kedekatan dengan Tuhan, nggak ketemu, kontradiksi, saudara. Berbenturan, saudara. Ya, ada juga yang sekali selamat tetap selamat, atau selamat bisa hilang keselamatan. Nah ini banyak sekali. Ya, kalau bacanya dengan otak saja, dengan ilmunya manusia, ini nggak ketemu, saudara. Ya. Ternyata semua ini bisa dipecahkan lewat kalau kita mengasihi Tuhan, menanggapi kasih Tuhan, dan untuk itu dasar hubungannya adalah itu terus. Ya, aku mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi aku. Ya, di samping mati kayu salib, bangkit dari ketika mengalahkan maut dalam aku sekarang. Inilah modalku untuk saling berkasih-kasihan dengan Tuhan. Nah, jadi penting sekali ini, saudara. Jangan sampai salah. Kalau salah, sayang sekali. Bulan-bulan bertahun-tahun jadi anak Tuhan, ya, hidupnya tetap amburadul, saudara. Nah, selanjutnya, saudaraku, nah, kita kembali ke 1 Korintus 15. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 rasul muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Nah, ini sebagai suatu penguatan, ya, bahwa benar-benar Yesus telah bangkit dari kematian. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tanda pertama, saudara, bahwa keyakinan kita akan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu adalah kesadaran, pertobatan, saudara. Sadar aku ini manusia konyol, gak bisa apa-apa, banyak menyakiti hati Tuhan. Segala sesuatu aku pikirkan hanya untuk di dunia ini. Nah ini macam-macam. Segala sesuatu pikirannya misalkan duit terus, atau untuk aku terus. Nah ini ada satu poin, ya,
yang paling kuat di dalam hidup kita. Nah, kalau Paulus ini dulu saking semangatnya paling kuat membunuh atau menyiksa orang Kristen. Tapi kita belum tentu seperti itu kan. Nah, kebanyakan kita tentang kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ya macam-macam lah. Salah satu yang paling kuat berhala kita di dalam hati kita. Ya. Mungkin sering marah, ya. Mungkin sering mencurigai dan sebagainya. Ini ungkapkanlah kepada Tuhan. Yang mengganjal di sini, ya. Yang mengganjal ini macam-macam, saudara. Ya. Yang mengganjal. Kalau dulu yang mengganjal saya ini paling berat ini saya bukan pengumpul harta, tapi saya rindu sekali menjadi orang yang sukses dalam arti sains, ilmu, saudara. Ya, bisa berkarya untuk ilmu, saudara. Ya, bisa menemukan apa misalnya itu. Berhala saya itu kuat sekali di situ. Nah, harus bertobat, saudara. Ya. Ini masing-masing lain-lain, saudara. Tapi Paulus jelas disebutkan yang menyiksa jemaat. Siap, saudaraku? Ya. Mungkin yang macam-macam lah ini, ya. Tapi harus ada satu titik. Waduh, salah. Mungkin saya munafik, sok suci, tetapi hatinya sebetulnya masih kotor. Ya. Sok rendah, penampilannya rendah hati, tetapi di hadapan Tuhan sebetulnya dia masih tinggi hati. Dan banyak sekali harus bertobat. Dan selanjutnya, saudara, jadi ini syarat pertama, bukan syarat, maksudnya tanda-tanda ya. Tanda yang pertama adalah mengakui kebodohan kita, atau ada sesuatu berhala, ya, atau sesuatu yang mengganjal di dalam kita. Nah, selanjutnya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi setelah kita mengalami pertobatan, melepaskan, mengakui bahwa aku punya berhala, ya, mungkin menutup diri, ya semacam-macam itulah, ya, macam-macam, ungkapkanlah kepada Tuhan. Ya, aku bertobat, Tuhan, aku salah di hadapan-Mu. Ya, mungkin manusia mengatakan, melihat aku sudah kudus, sudah hebat, tidak ada masalah. Tetapi dalam hatiku masih mengganjal, ya, kepada Tuhan ungkapkan seperti itu. Nah, selanjutnya, tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, kalau orang yang sudah menemukan ini, mensyukuri sekali, ya, keadaan pribadinya. Yang demikian dahsyat adanya Tuhan di dalam aku. Aku bersyukur. Apa masalah sudah berlalu, lingkungan, ya mungkin anaknya nakal, atau nggak cocok dengan mertua, dengan mantu, atau dengan lingkungan, belum tentu rampung, saudara. Tapi mensyukuri keberadaan diriku dan keberadaan lingkunganku. Ya, lingkungan yang kacau, yang sepertinya menekan aku, menghina aku, melecehkan aku. Aku bersyukur, Tuhan. Bersyukurnya kenapa? Bukan bersyukur karena masalah ini. Bersyukurnya masalah itulah yang menjadikan alat supaya aku semakin mengerti kehendak Tuhan dan semakin dekat kepada Dia. Semakin karakter Kristus terwujudkan di dalam kita dan melalui kita. Jadi syukurnya bukan syukur karena kaya raya atau semua orang memuji Dia, lingkungannya semua cocok kepada Dia. Bukan. Syukur aku ini punya Engkau, Tuhan, yang telah mengalahkan itu semua. Dan itulah yang menjadikan aku semangat dalam hidup ini.
aku dihina, dilecehkan, mungkin disakiti, dihianati, aku percaya Engkau yang dalam aku bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Amin, saudara. Ini kekristenan, saudara, dahsyat sekali. Apapun ya, makanya yang sudah punya suami atau punya istri, bersyukurlah. Inilah yang paling pas bagi saya. Amin. Amin. Walaupun modelnya mungkin begini, aduh kacau ini hidupnya saya gara-gara nikah dengan orang ini. Tapi dalam Kristus, kalau kita sudah bertobat seperti ini, bersyukur ini pas bagi saya. Dan terjadi pas, benar itu, saudara. Ya, mau praktekkan dah. Amin, praktek pas, benar, serius ini. Ya. Kalau dihitung satu-satu secara manusiawi, nggak ada yang pas. Laki-laki dengan perempuan bagaimana bisa pas? Lingkungannya juga lain, pendidikannya lain, ya. Genetiknya lain, satu pakai otak, satu pakai perasaan, ya. Dan seterusnya nggak ada yang pas secara manusiawi. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita sadar, aku percaya ini paling pas. Amin. Pasnya apa? Nah, kalau dulu saya ingatnya kalau namanya suami istri yang akur itu tumbuh menangi tutup. Betul kan? Tapi sekarang lah salah. Yang benar mur ketemu bau. Nah, kalau tumbuh menangi tutup gampang lepas enggak? Gampang, cuma diginikan kan lepas. Tumbuh menangi tutup, tumbuh yang di bawah, tutup yang di atas, kan gampang dilepas. Sekarang saya menemukan mur ketemu bau. Jadi masing-masing ada yang dilukai untuk supaya bisa kencang, yang betul nggak bisa lepas. Itu harus melalui proses. Jadi siap diproses. Yang akan proses itu murnya sama bau diproses oleh mur diproses oleh bau. Tapi semakin hari semakin kencang, nggak ada yang bisa melepaskan. Ya. Mur dan bau itu nggak bisa. Maksudnya nggak bisa langsung, harus melalui proses lagi. Jadi bersyukur seperti aku adanya sekarang. Bukan syukur seperti aku adanya sekarang, sertifikat depositonya puluhan ratusan M, sertifikatnya sekopernya colak misalnya, dan sebagainya. Bukan. Aduh, bukan. Mungkin kita orang yang umum biasa-biasa ya, dan terkagum-kagum dengan orang yang kaya, yang super kaya. Padahal kalau saya perhatikan, mereka itu kasihan hidup hanya duit saja, bermeter-meter di meja uang, bermiliar-miliar setiap hari, ribut duit terus, ya, nggak pernah menikmati hidup. Ya, yang belum punya memang semangat kepingin punya banyak, yang sudah punya banyak kalau jadi berhala malah menjadi budak saudara hidupnya. Ya. Jadi kembali ya, kasih karunia, ya, sadar aku sekarang seperti ini, ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, saudara, tidak sia-sia. Ya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, di sini disebutkan tidak menyia-nyiakan kasih karunia dengan apa? Semakin giat, saudara. Semakin giat, kenapa? Ya karena itu ada kasih Tuhan. Aku bersyukur, terima kasih. Ingin sisa hidupnya untuk bisa mengimpartasikan apa yang telah dia dapatkan. Adanya Kristus di dalam kita, membentuk kita dan diungkapkan. Rindu terus-menerus. Ya. Bukan malah jadi pertapa atau misalkan menyendiri, bukan. Lebih giat daripada yang lain, saudara. Nah inilah sebagai tanda, saudara, ya, kekristenan yang benar-benar setelah mengalahkan maut, rindunya itu kemanapun pergi, saudara. Itu menyampaikan
firman bagi orang yang belum percaya, percayalah Yesus mati menebus dosamu dan juga bangkit hari ketiga. Sekarang ada di dalam kita. Syukur dan terima kasih. Dan semangat tinggi, saudara. Gak ada capeknya, saudara. Pulang kerja, ya, berangkat, malah semangat, saudara. Ya, kalau saya pulang dari pabrik sore, capek, saudara. Tapi kalau sampai di rumah, sudah dilepas, katanya sebentar ada call. Misalkan sekarang ikut Zoom, call Zoom atau call harus tatap muka. Bergairah lagi, saudara. Bergairah di sini. Pulang sampai malam, pernah dulu ada grup sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Nggak ngantuk, saudara. Kalau rindu mengungkapkan, minggu mengungkapkan Tuhan kita ini Maha dahsyat ada di dalam kita, yang bersedia dan siap sedia dan rindu mengungkapkan isi hatinya dan karakternya dan menikmati kebaikannya, kuasanya, kedahsyatannya kepada kita orang percaya. Inilah Injil yang sejati, yang komplit, saudara, yang komplit. Kalau tidak seperti ini, itu belum komplit. Ya, jadi tanda-tandanya. Pertama memang ya saudara, walaupun percaya ini tentunya, tapi masalah hidup belum tentu sudah dirampungkan, tetapi sudah beda cara memandangnya. Oh, ini caranya ini beda dengan saya sekarang tidak memandang masalah saya terus. Masalah saya itu berhala bagi saya. Seperti Paulus, berhalanya itu membunuh atau menyiksa jemaat. Sekarang aku justru bersyukur posisiku mendapat pasangan yang seperti ini atau lingkungan yang seperti ini. Inilah kesempatan saya memakai lingkungan ini untuk mengasah dan menguji saya, menjadikan aku semakin mantap dalam firman. Dan setelah itu semua, kita akan semakin rindu menyampaikan keselamatan yang dari Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan ini. Injil ini memang itu satu, menginjili orang yang belum percaya, ya, orang dunia, dan yang kedua menginjili orang Kristen. Nah, ini menginjili orang Kristen ini kadang-kadang lebih sulit, sebenarnya yang terus, saudara. Ya. Makanya sebutkan kalau lagi diajari ini jangan mengunci, ya. Karena ini pengajaran begini nih kan jarang sekali. Umumnya kamu harus semangat, harus banyak baca, banyak ini, banyak itu. Bukan. Yang benar dekat dulu, karena ini berhubungan dengan kasih-kasihan, saudara. Seperti mempelai, ya, pria dan mempelai wanita. Ini yang sudah menikah, ya. Saya mau tanya, muncul cinta dulu, ya, baru senang baca suratnya atau SMS-nya, atau karena baca SMS-nya digombali macam-macam, akhirnya jatuh cinta. Yang benar mana? Cinta dulu, apa? Digombali dulu. Yang benar itu harus cinta dulu akan pribadinya. Nah, ya kan? Aku cinta, aku terima cintanya dia. Nah, baru baca, ya kan, bacanya bergetar. Nah, kalau saya mengatakan cinta kepada si A, orang itu tidak mencintai aku, ya tidak ada rasanya apa-apa. Ya, ini cintanya dulu, ya, baru bacanya. Karena baca itu menjadi kerinduan, bukan kewajiban. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tutup, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang lengkap itu, ya Tuhan. Kami sadar sekarang kami sering terlena lepas daripada Injil yang lengkap itu. Kami hanya mengerti dan menyadari mati masuk surga. Padahal jauh lebih dari itu. Tolong Kau telah memberikan diri-Mu ke dalam kami, yaitu Roh Kudus yang telah mengalahkan maut.
Sekarang Engkau bersedia dan siap untuk benar-benar berkarya dalam hidup kami dan juga melalui kami ya Tuhan. Untuk pagi hari ini kami membuka hati, kami sadar kami masih ada berhala atau hal-hal apapun yang tidak sesuai dengan Engkau. Untuk itu kami mau melepaskannya dan kami mau jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami benar-benar sekarang mengakui Engkau Allah yang demikian dahsyat mengasihi kami, dan selanjutnya kami akan benar-benar selalu intim dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdiri akan hati dan kedua tangan kita. Yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang kekal itu, dan juga kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan yang telah dinyatakan lewat karyanya di kayu salib, dan juga penyertaan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima kasih tersebut dan selalu menikmatinya, katakan